Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu belajar dengan giat ya. Tentang menyayangi tumbuhan ya. Dimana setiap makhluk hidup itu, baik hewan maupun tumbuhan, kita harus menyayangi. Nah, kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan, ya. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia tentunya. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan, teman-teman? Ada banyak hal ya yang kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan. Salah satunya ya dengan cara menjaganya, dengan cara memberikan tumbuhan tersebut untuk tetap hidup dan memberikannya air ya, ada banyak hal untuk kita menjaga kelangsungan hidup tumbuhan. Oke, berikut ini adalah video teman-teman. Bagaimana sih cara kita menyayangi tumbuhan dan hal sebagainya? Silakan disimak. Amira berkunjung ke rumah Sali dan Saliha. Dia gembira bisa menikmati keindahan halaman rumah tersebut. Sali Saliha tersenyum senang. Tanaman membuat halaman rumah mereka menjadi indah. Sali dan Halid sedang bersantai, seusai lelah bermain sepeda. Keduanya merasa nyaman duduk berteduh di bawah pohon yang rindang. Alhamdulillah, ada pohon yang melindungi mereka dari panas matahari. Iya. Sali bertanya Tadi pada ibu lihat, jenis sayur. Lalu ibu menjelaskan berlindung kalau sayur tersebut pada adalah sinar sayur bayam. Sali lalu berkata pada ibu, kalau Sali ingin rajin makan sayur agar badan Sali kuat dan sehat. Yeay, akhirnya Sali dan ibu sampai rumah. Sejuk sekali ya udara di sekitar rumah. Alhamdulillah, kalau kita merawat tanaman di sekitar kita, maka udara yang kita hirup akan jadi bersih dan segar loh. Sali dan ayah berbelanja buah di kios buah dekat rumah. Sali kegirangan dan ingin membeli semua buah yang berwarna-warni tersebut. Sali sayang tanaman karena menghasilkan buah-buahan segar dan membuat tubuh jadi bugar. Sali sedang sakit batuk. Lalu ibu memberikan minuman hangat yang dicampur dengan tanaman kencur. Sali lalu dengan cepat meneguk minuman buatan ibu tersebut. Tanaman kencur bisa meredakan batuk serta membuat badan lebih sehat. Sali asik menggambar dan mewarnai bunga. Lalu Sali bertanya pada ibu, apakah mewarnai bunga harus menggunakan warna merah? Lalu ibu menjelaskan kalau Allah menciptakan beraneka ragam warna bunga. Jadi Sali boleh mewarnainya dengan warna-warni yang indah. Ibu bercerita pada Sali kalau dia menyukai bunga lavender. Selain indah dipandang mata karena berwarna ungu, lavender juga wanginya harum dan bisa melindungi kita dari gigitan nyamuk. Ibu mengajak Sali berbelanja ke pasar. Lalu Sali bertanya, kulit ketupat terbuat dari apa, Bu? Ibu menjelaskan kalau bungkus ketupat tersebut terbuat dari daun kelapa. Selain airnya bisa diminum, daging kelapa juga sangat nikmat.
Sally membantu ayah menyiram tanaman. Tanamannya harus disiram secara rutin ya, biar sehat dan terlihat segar. Sally sayang tanaman, karena tanaman juga ciptaan Allah. Ya teman-teman ya, di situ tadi ada tumbuhan, ya menyayangi tumbuhan karena mereka juga termasuk ciptaan Allah. Jadi kita harus wajib menyayangi tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Oke ya. Nah, di buku tematikamu, ini ada sebuah cerita yang mengenai menyayangi tumbuhan. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Nah, tugas Dayu setiap hari apa? Menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya bertanggung tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada apa? Ada ayah, ibu dan anak tentunya ya dalam anggota keluarga. Nah, di sini tugas Dayu itu menyiram tanaman di halaman rumah. Itu merupakan kewajibannya Dayu ya. Tergantung perannya di dalam keluarga. Bagaimana? Kewajiban ayah tentunya melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun ya. Harus belajar dengan tekun. Itu kewajiban anak ya. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukan di rumah. Contohnya kewajiban Dayu yaitu menyiram tanaman. Nah, ini tugas Dayu di rumah, kewajiban Dayu di rumah. Tentunya ya dilakukan Dayu setiap hari menyiram tanaman. Nah, di sini juga ada cerita mengenai ya bagaimana sih cara menyayangi tumbuhan. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Nah, setiap hari Minggu ini mereka merawat ya bersama-sama, ini bergotong royong membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah ya. Ayah juga melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga. Ini merupakan tugas ibu ya, dan ya membersihkan rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Ya, itu merupakan tugas dari setiap anggota keluarga. Nah, ini sama menceritakan kewajiban. Kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Anak-anak ya dapat juga membantu hal lainnya seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman atau merawat tanaman. Nah, ini tugas anak-anak di rumah, membantu ibu mengepel, menyapu ya. Boleh menyiram tanaman, boleh karena kita menyayangi tanaman. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban itu merupakan sila ya, pengamalan sila kelima Pancasila. Apa?
Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini merupakan ya menyayangi tumbuhan, itu merupakan pengalaman sila kelima. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Ya, hak dan kewajiban itu dilakukan secara seimbang. Contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Ya, kamu harus menyayangi ya, ayah ibu menghormati dan disayangi anak. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Ya, seimbang. Ini gambar pohon mangga teman-teman ya tentunya. Nah, ini ada juga cerita mengenai menyayangi tumbuhan. Ya, Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari, Benny melakukan tugas-tugasnya yang menjadi kewajibannya. Salah satunya itu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny sedang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Nah, karena ia menanam mangga itu di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Nah, setiap hari ayah ibu Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk memulai ya, untuk semua anggota keluarga. Ayah menyiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya itu di malam hari. Nah, kalian juga setiap ingin berangkat sekolah, itu malam harinya semua dipersiapkan ya. Nah, apa yang harus dibawa jangan sampai tertinggal. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Nah, ayah berangkat ke tempat bekerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan semua itu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, Ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan Ibu Benny setiap hari. Pada siang hari, ya akan ada seorang tetangga yang membantu Ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Nah, ya dari semua ya cerita tersebut, semua menceritakan tentang ya tentang hak dan kewajiban tugas anggota keluarga ya. Tentunya ya tentang menyayangi tumbuhan. Oke, teman-teman. Nah, sini Pak Guru ada tugas untuk kalian. Semoga kalian dapat memahami. Ya, di halaman 120 ayo bercerita, dan halaman 138 ya, dan halaman 147 ya, tuliskan perannya. Nah, teman-teman, untuk tugas, silakan teman-teman ya ceritakan pengalamanmu tentang ya peran anggota keluargamu. Teman-teman bisa ya menceritakan pengalaman ini melalui video ya, nanti videonya direkam ya tentunya teman-teman ya, dan dikirimkan ke Pak Guru. Nah, kalian ceritakan tuh pengalamanmu tentang perbedaan peran anggota, misal dari ayah, dari ibu, dari kakak, dari adik, dan kamu sendiri ya, pengalamannya, ya perbedaan peran anggota bagaimana. Oke, dan di halaman 100 ya, 136 ya, teman-teman menjawab, ya boleh dijawab di buku tematiknya, ya nomor 1 sampai nomor 5 ya. Apa saja peran dari ayah berdasarkan cerita di atas ya. 135 tentang cerita ini ya teman-teman. Pasti tugas ayah. Selain yang sudah disebutkan dalam teks, sebutkan peran ayah yang lain apa tuh, bagaimana ya. Apa bunyi sila kelima? Tadi sudah dibahas. Sikap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban adalah pengalaman sila kelima Pancasila. Tuliskan satu hak dan satu kewajibanmu di rumah. Kamu tulis di buku tematik. Nah, sikap melaksanakan tugas di rumah merupakan ya pelaksanaan dari kewajiban. Tuliskan daftar tugas keluargamu di rumah kalian. Nah, di halaman 142 ya teman-teman,
Nah, amati daftar tugas tabel berikut. Belajar menghormati orang tua, menyiapkan makanan. Ini ada daftar tugasnya. Dan di halaman 143 ya, teman-teman kelompokkan tugas-tugas tersebut berdasarkan peran anggota keluarga pada tabel yang tersedia. Jadi teman-teman kelompokkan ayah apa tugasnya, ibu apa, anak apa ya. Ditemukan di halaman ya di atasnya ya, halaman 142. Oke teman-teman, itu untuk tugas kalian. Oke, itu ya untuk tugasnya ya. Tadi Pak Guru sudah jelaskan ya. Semoga kalian dapat memahami pelajaran hari ini ya di subtema 3 ya. Salam ya di pembelajaran kali ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata yang tidak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, ditanyakan mengenai tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kelas 3 seluruhnya.